Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel Umaruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Well guys, gue akan buka video ini dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian mengetahui pria ini nih? Pertanyaan kedua, bagaimana sih first impression kalian setelah melihat pria ini? Kalian boleh pause dulu video ini, lalu tuliskan komentar kalian, first impression kalian, perasaan kalian. Setelah itu kalian boleh klik video ini lagi untuk menonton lanjutannya. Oke, well guys, thanks banget atas respon kalian. Memang pada video kali ini kita mau ngobrolin tentang pria tadi. Pria tadi itu emang lagi rame banget diperbincangkan oleh warga medsos. Pria ini digadang-gadang sebagai The Messiah atau juru selamatnya bangsa Yahudi. Sebagian bangsa Yahudi yang mengklaim kalau The Messiah yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah muncul. Sementara Mesias yang dianggap juru selamat oleh bangsa Yahudi namun dianggap Dajjal oleh umat Islam. Nah, kalian tahu kan kalau Dajjal telah muncul berarti kiamat sudah dekat. Dan siapakah pria yang diklaim sebagai The Messiah oleh bangsa Yahudi itu? Pria yang bernama Shlomo Rav Yehuda ini mendapat gelar Deyenuka dari para ahli Taurat dan para rabi di Israel. Karena Deyenuka Shlomo Rav Yehuda ini mampu menghafal dua kitab sekaligus, yaitu kitab Talmud dan kitab Toroh dalam waktu bersamaan di usianya yang masih sangat muda. Jadi guys, para pemimpin rabi di sana bersaksi kalau pemahaman dan wawasannya mengenai bidang Torah ini sudah sangat mendalam, dan kejadian ini hanya terjadi sekali dalam beberapa generasi. Dan gelar Deyenuka itu sendiri diberikan pada saat dia berusia 18 tahun. Saat itu para rabi memintanya untuk berceramah di tempat umum. Deyenuka Shlomo Rav Yehuda lahir pada tahun 1988. Nama itu diberikan dari nama dua orang kakeknya, yaitu Shlomo dan Yehuda. Dan ini guys, ada foto Deyenuka waktu masih baby diperoleh dari neneknya. Neneknya mengatakan atau memastikan kalau kepalanya Deyenuka itu sejak kecil selalu tertutup. Nah, tapi tidak ada penjelasan nih kenapa selalu tertutup, padahal anak bayi atau laki-laki itu kan nggak perlu ditutup ya. Apa yang disembunyikan di kepalanya itu entahlah. Dan Deyenuka menghabiskan masa kanak-kanaknya di Jewish Quarter of Girona, Spanyol. Deyenuka kecil mulai menulis novel yang berisi tentang Torah, doa-doa, dan pujian-pujian terhadap Hashem atau Tuhannya. Dan dia ini seringkali terlihat melamun memandangi foto-foto Tzaddikim atau ulamanya orang Yahudi gitu ya guys. Dan dari cara memandangnya itu, dia tuh terlihat seperti sedang merindukan sesuatu guys. Dan anehnya guys, dia bisa mengetahui garis keturunan ataupun hal-hal lainnya dari foto tersebut dengan hanya memandanginya saja. Dan dia pun mengumpulkan ribuan foto-foto Tzaddikim. Di antara ribuan foto-foto itu ada foto yang sangat langka dan jarang ditemukan, tapi dia memilikinya. Foto-foto itu lalu dia susun dalam sebuah buku dan diberi judul Toldos Adam atau Generasi Manusia. Deyenuka ini sebenarnya sudah lama terkenal di Israel ya guys, tapi memang baru viral dan sampai ke Indonesia di tahun 2022 ini. Jadi sejak tahun 2010 sudah banyak orang menghadiri forum-forum bila narasumbernya adalah Deyenuka ini. Dalam ceramahnya, Deyenuka biasanya membuka dengan sesi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab semua berdasarkan Torah, dan dia akan menyebutkan ratusan riwayat-riwayat Torah lainnya. Mungkin kalau dalam Islam seperti hadis-hadis pendukungnya gitu ya. Dan di sini ada video di mana tampak Tzaddikim atau pembesar-pembesar ulamanya bangsa Yahudi, dan konon katanya mereka bukan orang-orang sembarangan guys. Mereka adalah ulama-ulama terkemuka bangsa Yahudi, dan mereka datang menghampiri Deyenuka ini untuk meminta nasihat atau mendengarkan Deyenuka ceramah. Memang ya guys, selama ini sudah banyak banget orang-orang yang mengaku kalau dirinya adalah The Messiah. Namun yang membedakan orang-orang itu dengan Deyenuka adalah pengakuannya. Kalau orang-orang itu dia mengangkat dirinya sendiri sebagai The Messiah, biasanya mereka memiliki followers yang sedikit. Berbeda halnya dengan Deyenuka. Kalau Deyenuka ini bukan dia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai The Messiah, namun para rabi lah yang menisbahkan dia sebagai The Messiah. Para rabi menisbahkan Deyenuka sebagai The Messiah bukan hanya berdasarkan karena Deyenuka hafal dua kitab, yaitu kitab Talmud dan kitab Torah, tetapi ada kemiripan atau kecocokan ciri-ciri The Messiah pada diri Deyenuka. Di antaranya berambut keriting dan matanya berfungsi sebelah dan satunya lagi buta.
Ini sama seperti ciri-cirinya Dajjal nggak sih, yang dipercaya oleh umat Islam akan muncul di akhir zaman untuk mengalahkan kekuatan umat Islam. Dajjal dikenal sebagai makhluk bermata satu, memiliki kecerdasan yang luar biasa, tidak hanya kecerdasan spiritual namun juga kecerdasan secara duniawi. Dajjal juga memiliki kekuatan sihir yang sangat tinggi yang mampu menghipnotis siapapun yang ada di dekatnya. Dajjal juga memiliki ilmu pengobatan yang sangat mujarab, bahkan ia dikatakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Demikian halnya dengan Dyenuka ini. Selain dikabarkan memiliki kecerdasan retorika, Dyenuka ini disebut juga ajaib karena dia mampu menyembuhkan penyakit-penyakit kritis. Di sini kita simak video-video kesaksian dari orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Dyenuka. Ini orang-orang tersebut. Pria ini mengatakan bahwa tumor ganas yang dideritanya benar-benar menghilang. Bahkan dia telah melakukan tes ulang dan penyakit itu benar-benar hilang. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan dan dia bisa kembali berjalan. Dan ini ada lagi seorang pria yang besok akan melakukan operasi ususnya, dan dia memohon kepada Dyenuka agar mengobati penyakitnya. Dyenuka mengatakan, sekarang juga penyakitmu akan sembuh. Kau tidak perlu ke dokter, kau tidak perlu operasi, penyakitmu akan sembuh seperti tidak pernah ada. Dan benar saja, pria itu sembuh total dari penyakitnya dan tidak pernah pergi ke dokter dan tidak menjalani operasi apapun. Dan Dyenuka ini digadang-gadang juga bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Jadi apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan bisa terwujud saat itu juga. Oleh karenanya banyak orang-orang Yahudi yang ingin berhubungan langsung dengan Tuhannya melalui si Dyenuka ini. Dan di sini ada video di mana Dyenuka ini sangat dilulukan oleh para pengikutnya. Dan ini adalah hal yang sangat jarang terjadi di Israel loh, di mana banyak orang berkumpul sebanyak itu dan seantusias itu terhadap seseorang. Dan kita bisa lihat di video begitu banyaknya orang berusaha ingin dekat dengan Dyenuka ini dan bahkan ingin menciumi tangannya. Mereka sampai rela loh berjubel-jubel, berdesak-desakan demi untuk mendekati The Messiah. Dan bahkan banyak hal yang sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu banyak Yahudi terkemuka juga terlihat mengerumuninya dan tampak para rabi meminta nasihatnya. Tapi informasinya nih guys, nggak semua orang Yahudi menerima The Messiah ini. Ada sebagian Yahudi dan Nasrani juga menolaknya. Nah, penolakan tersebut terjadi karena pada saat Dyenuka melakukan hal-hal atau suatu keajaiban, Dyenuka ini tidak mengkaitkan keajaiban tersebut dengan kuasa Tuhan, tapi seolah-olah itu adalah kuasanya dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Mirip Dajjal kan? Kan disebutkan banyak riwayat dalam hadis-hadis kalau Dajjal itu nanti akan mencari pengikut dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan dia akan mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Hingga orang-orang yang lemah imannya akan percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Dan menurut Islam, Dajjal akan diikuti oleh puluhan ribu orang Yahudi. Nah, setelah mendengarkan video ini, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Dyenuka ini adalah Dajjal? Apakah Dajjal benar sudah muncul, atau apakah Dyenuka ini adalah Dajjal kecil sebelum Dajjal yang sebenarnya datang? Please kalian bisa menuliskan komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Tapi guys, kepikiran gak sih kalau Dajjal kecilnya aja, misalnya Dyenuka ini adalah Dajjal kecil ya, sudah memiliki kecerdasan dan kemampuan pengobatan yang luar biasa ajaibnya ini. Kebayang gak sih guys bagaimana Dajjal sesungguhnya begitu memikatnya dia? Karena guys, biasanya orang-orang itu akan lari ketakutan kalau berhadapan dengan kekerasan dan dengan perang ya. Tapi kalau berhadapan dengan kecerdasan dan keajaiban, biasanya orang akan lebih mudah jatuh hati. Serem banget gak sih? Mudah-mudahan kita semua terlindung dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman ya guys. Dan tadi di awal kenapa gue minta kalian menuliskan first impression kalian saat melihat foto Dyenuka ini, karena gue mau tahu aja getaran apa yang kalian rasakan saat melihat Dyenuka ini. Karena biasanya kita itu punya getaran-getaran tersendiri saat melihat seseorang yang memang memiliki aura khusus. Apakah kalian memiliki getaran atau perasaan kalau Dyenuka ini memang memiliki aura tersendiri yang berbeda dari manusia-manusia lainnya?
Dan bila kalian memiliki informasi tambahan mengenai Di Yenuka ini yang belum diinformasikan dalam video ini, kalian boleh menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih telah mampir di channel Umaru Seno. Semoga harimu menyenangkan dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Dan jangan lupa bantu channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umaru Seno upload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video Umaru Seno selanjutnya.